Tujuan dari sesi ini adalah kalau dulu mungkin bulan Februari, bulan Maret, bulan April kita masih tetap masih dalam suasana yang ini kok tiba-tiba ada krisis, tiba-tiba ada masalah atau apa, tapi kita saat itu masih berperang melawan kesehatan. Bagaimana kita melawan supaya virus ini tidak semakin menyebar atau mungkin juga tidak tidak menimbulkan tingkat kematian yang tinggi. Tapi setelah post-COVID sebetulnya ada yang perlu kita amatin, makanya beberapa negara, bahkan di pemerintah kita juga, kita sudah mulai mencoba menuju, kalau menurut di berita biasanya suka nyebutnya new normal, sebetulnya karena perang kita yang selanjutnya adalah perang kita melawan krisis ekonomi. Nah, sebagai suatu bisnis, bagaimana sih kita mengelola bisnis kita supaya bisa berkelanjutan di tengah krisis yang sebetulnya nggak pernah kita jalanin, ya, nggak pernah kita hadapin. Terakhir adanya wabah itu 100 tahun sebelumnya, ya mungkin di sini karena umurnya masih pada muda-muda semuanya, masih pada teenager, jadi umurnya mungkin masih di bawah 25, jadi nggak pernah ngalamin bagaimana krisis waktu pandemik, jadi kita sebetulnya nggak pernah tahu apa sih yang harus kita lakukan, tapi mungkin kita bisa doing something, maybe makanya Avenue bersama rekan-rekan yang lain mencoba sharing bagaimana sih kita mencoba mengatasi post-COVID, setelah post-COVID bagaimana kita mencoba menjalaninya menjadi sebetulnya menjadi pribadi atau menjadi bisnis atau menjadi yang lebih baik. Oke, untuk selanjutnya di sini sebetulnya sih kalau saya selalu bicara namanya pandemik itu adalah saya menyebutnya sebagai, kalau di risk management itu disebutnya sebagai black swan. Kan kita taunya bahwa yang namanya swan itu kebanyakan putih ya, tapi pasti ada sesuatu, nah black swan itu adalah yang anomali, artinya yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yang mana makanya dia disebutnya sebagai black swan. Nah, di sini kita COVID-19 ini, yang virus ini, kita mencoba bagaimana sih mengelola krisis yang disebabkan oleh COVID-19 ini sebagai black swan-nya. Nah, black swan itu sendiri kita tahu bahwa sebetulnya adalah suatu event yang outlier. Artinya kalau outlier itu dia berarti tahu dia kapan bisa terjadi atau nggak pernah kita prediksi. Dan kalaupun dia terjadi, impact-nya itu sangat gede. Jadi dia tidak bisa kita prediksi dan tidak bisa kita jelaskan, dan dia berada di luar sistem, dan mana kalau dalam organisasi, kalau dia terjadi, jika kita tidak kelola dengan baik, maka itu akan membuat perusahaan kita bangkrut ataupun juga ya harus mengalami krisis dan tidak bisa ngatasin kemudian. Nah, kalau bicara risk, kita selalu mengenal ada namanya risiko yang bisa kita ketahui atau known yang di paling sebelah kiri. Di sini kita nyebutnya known, terus juga ada yang non unknown, dan terakhir yang namanya black swan itu adalah yang sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita imagine, bayangkan, dan tidak pernah juga kita prediksi, yang mana kalau terjadi taruhannya atau biaya yang akan itu adalah sangat tinggi, tapi kita hanya punya sedikit waktu untuk bereaksi. Seperti kita tahu kan namanya COVID-19 ini benar-benar sesuatu itu benar-benar sangat cepat. Everything happen so fast, misalnya dari bulan Januari dia dimulai banyak positif, Februari sudah mulai masuk di Korea, terus di Irian, terus di Maret pertengahan Maret kita akhirnya melakukan yang namanya mulai social distancing. Akhirnya efek dari COVID-19 adalah, kalau dibilang bisnis, adalah terjadinya krisis secara global. Nah, krisis secara global itu kita kalau bisa sih impact-nya itu sangat-sangat besar. Ini mungkin sudah banyak yang cukup familiar mengenai gambar ini. Jadi bahwa sebetulnya sih efek dari black swan ini yang paling pertama kali terdapat efeknya adalah yang dari sektor industri tourism sama dari pariwisata dan juga mungkin penerbangan. Karena ketika pertama kali munculnya ada
COVID-19 di Cina yang mulai dibatasi adalah wisatawan. Bahkan beberapa negara menutup penerbangan dari dan ke Cina. Padahal kalau secara perhitungan ekonomi, turis dari negara Cina itu hampir mungkin lebih dari 40% dari setiap negara adalah pariwisatanya adalah dari Cina. Tapi begitu ada pembatasan penerbangan, travel ban, dan semuanya itu membuat industri yang paling cepat yang paling juga mendapatkan impact dari terjadinya COVID-19. Nah, dan industri pariwisata, makanya dia sebagai potensial user yang paling merah adalah kalau mungkin beberapa industri lain mungkin yang ada di warna kuning atau warna hijau, mungkin mereka bisa melakukan inovasi misalnya kayak pakai frozen food kalau buat restoran, atau mungkin juga mereka melakukan online learning buat di bagian education. Tapi kalau buat di tourism nggak mungkin dong kita melakukan yang namanya online tourism, tapi mungkin yang mungkin bisa lakukan mereka adalah gimana coba jika nanti suatu saat dibuka pembatasan, dibuka untuk tidak larangan, mereka harus melakukan perubahan bagaimana supaya nantinya bisnisnya tetap bisa jalan, tapi tidak merugikan atau tidak menimbulkan dampak buat yang lainnya. Nah, karena di sini ada yang warna potensial user adalah potensi yang sektor yang mungkin dia mengalami kerugian, ada yang winner karena walaupun COVID-19 adalah black swan yang mungkin kalau terjadi impact yang besar, tapi kalau kita bicara mengenai risiko, pasti di dalam setiap risiko itu ada namanya peluang. Jadi pasti adalah namanya industri yang bisa mengambil peluang dari terjadinya pandemi ini, yaitu mungkin yang dari medical supply, mereka mendapatkan peluang tingginya kebutuhan order untuk terhadap masker atau mungkin juga hand sanitizer dan vitamin, dan juga dari ICT mereka juga terutama yang kita harus akhirnya work from home, harus misalnya learning from home, kita akhirnya membutuhkan yang namanya kayak Zoom yang kita gunakan sekarang, termasuk industri yang bisa mendapatkan peluang dari terjadinya pandemi. Tapi memang ya COVID-19 adalah yang dia kayak game changer karena dia ada berikutnya, dia merubah suatu sistem, akhirnya kita mempunyai normal yang baru gitu. Jadi kita udah terbiasa. Kalau dulunya mungkin kalau harus meeting online kayaknya merupakan sesuatu yang tidak familiar, tidak biasa. Sekarang itu menjadi sesuatu yang biasa. Kalau dulu kita mungkin kalau ketemu orang kita salaman, sekarang menjadi sesuatu yang biasa untuk tidak salaman. Kita cukup menganggukkan kepala, atau mungkin juga kita akhirnya menjadi biasa adalah ketika masuk rumah atau keluar kita mencuci tangan, menjaga higienitas. Jadi artinya memang ya sebagai Black Swan event dia adalah game changer yang berubah kita menjadi untuk mengatasi new normalnya. Nah, untuk itu sendiri, akhirnya kita, tadi saya ulang lagi, bahwa dalam satu rangkaian post-series yang dikembangkan Avenue, itu ibaratnya kalau misalnya Pak Amin sebagai yang di bidang appreciative inquiry menyatakan ini kayak mobil. Jadi mobil itu engine-nya, mesinnya adalah appreciative inquiry. Jadi mungkin buat beberapa rekan yang mungkin belum sempat join sesi pertama, itu bisa join di YouTube-nya Avenue, kita sudah ada sharing mengenai sesi sebelum-sebelumnya yang mungkin bisa diikutin, bahwa appreciative inquiry sebagai engine ini adalah yang bagaimana sih kita menggunakan kekuatan kita yang kita punyai untuk kita melewati krisis ini. Dan kemudian sesi 2, 3, dan 4, kemarin kita belajar bagaimana sih agility dan bagaimana sih leadership skill yang kita butuhkan untuk kita bisa mengatasi krisis ini. Dan yang terakhir di sesi kelima ini, sebelum nanti kita sesi ke-6 masuk appreciative inquiry lagi, adalah business continuity management. Nah, jadi mungkin sebelum saya lanjut segi detail, ini sebetulnya materinya agak sedikit a bit heavy dibanding sebelumnya, karena ini agak sedikit banyak agak konseptual dan juga agak ada hitung-hitungannya juga. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang agak bosan atau ngantuk, mungkin bisa mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum saya masuk ke sesi saya, mungkin tadi Mas Bayu mau mencoba menggunakan Slido. Kita ada pre-question yang minta rekan-rekan semua untuk bisa menjawab dari pertanyaan tersebut. Oke, thank you Mas Bayu. Sebetulnya sih ini pertanyaannya cuma saya ingin tahu kalau misalnya banyak yang belum mengenal BCM, berarti penjelasannya akan sedikit
lebih detail, tapi kalau udah banyak ya mungkin kita lebih banyak diskusi mengenai apa sih BCM tersebut. Nah, jadi sebetulnya di BCM sendiri, kenapa kita akhirnya mengambil topik Business Continuity Management, karena setelah COVID selesai, kebanyakan perusahaan itu akhirnya adalah yang harus dilakukan gimana sih supaya bisnisnya tetap berlanjut. Jadi makanya banyak beberapa perusahaan-perusahaan konsultan termasuk McKinsey pun juga dia menawarkan untuk melakukan review terhadap BCV-nya mereka secara free, Business Continuity Plan. Jadi artinya ada beberapa perusahaan seperti yang kita tahu tadi ada dari survei, 30% mungkin perusahaannya sudah mempunyai BCM. 20%-nya adalah yang belum, tapi 50%-nya nggak aware apakah perusahaannya punya BCM, BCP atau tidak. Nah, dari sini sebetulnya sih kalau ketika saya misalnya dalam mempersiapkan materi, saya juga mengkaji beberapa sumber, ternyata walaupun banyak perusahaan yang mempunyai business continuity plan, jadi perencanaan untuk kelanjutan bisnisnya, tapi kebanyakan 40% dari mereka menyatakan bahwa BCP ini sendiri itu adalah jarang direncanakan. Mungkin karena kenapa adanya Business Continuity Management Plan itu karena biasanya itu bagaimana kita mencoba supaya prosesnya ini perusahaan kita, kalau misalnya suatu organisasi itu dia masih bisa tetap melakukan berlanjut walaupun jika terjadi krisis. Jadi Business continuity itu tujuannya adalah bagaimana kita membuat satu perencanaan yang dibuat lebih awal, makanya advance planning, jadi kita buat preparation-nya, yang itu dilakukan untuk memastikan bahwa jika kita terjadi krisis atau mungkin ada emergency event, jadi perusahaan itu masih punya kemampuan untuk mengoperasikan minimal bisnis-bisnis, fungsi-fungsi bisnis yang kritikal. Nah, jadi minimal dia harus bisa melakukan tersebut. Nah, biasanya di business continuity ini kita melihatnya dari satu human resource-nya sendiri. Human resource-nya itu mengcover bagaimana sih mereka harus punya kemampuan perseverance sama resilience, jadi ketekunan, ketahanan untuk mengatasi krisis, sama nanti mengcover juga di semua proses di bisnis fungsinya sendiri. Nah, di business continuity management, jadi intinya sebetulnya bagaimana kita membangun ketahanan suatu organisasi dan kemampuan kita untuk merespon secara efektif, secara sistem dan menggunakan sistem itu pendekatan yang sistematis. Jadi BCM ini biasanya tidak hanya diterapkan di organisasi saja, tapi di pemerintahan juga mereka menggunakan biasanya namanya BCM atau Business Continuity Plan. Itu bagaimana jika terjadi krisis seperti yang kita hadapin sekarang karena COVID-19, mereka sudah tahu kira-kira apa saja sih fungsi bisnis yang kritikal yang masih harus bisa dilaksanakan sehingga perusahaannya tidak atau negara tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Nah, di dalam BCM kita itu biasanya akan mengidentifikasi, merencanakan, juga membuat satu misalnya bagaimana kita berkomunikasi dengan stakeholders. Stakeholders ini bisa jadi kayak misalnya kalau kita di organisasi di bisnis, bagaimana kita berkomunikasi secara transparan, secara terbuka dengan customers, dengan employees, terus dengan suppliers, terus kalau misalnya kita perusahaan yang melakukan debit kredit ke perusahaan dengan kreditors, atau mungkin perusahaan kita adalah menggunakan investor dengan investor, terus juga dengan government sama regulator. Terus juga bagaimana kita memastikan bahwa service atau produk yang kita keluarkan itu masih bisa tersedia buat customer atau mungkin juga yang kita keluarkan. Terus bagaimana kita memaksimalkan ketahanan perusahaan, bagaimana reputasinya sama brand image-nya. Jadi kita harus bisa membuat bahwa misalnya dalam rencana kita walaupun terjadi krisis, kita masih bisa mempertahankan reputasi sama brand image perusahaan. Itu ada step-stepnya. Terus bagaimana kita mencoba meminimalkan impact yang terjadi dari krisis ini terhadap perusahaannya. Terus juga bagaimana kita menjamin keselamatan dari pekerjanya kita. Makanya kalau di perusahaan di manufacture mungkin mereka adalah suatu industri yang susah untuk misalnya atau di retail untuk tidak melakukan work from home karena nature industrinya adalah mereka harus ketemu dengan customer. Nah, jadi mereka mungkin menjamin bagaimana suatu protokol kesehatan untuk menjamin keselamatan dari si karyawannya sendiri.
dan juga bagaimana kita melakukan merencanakan kebutuhan teknologi yang dibutuhkan untuk mensupport fungsi-fungsi bisnis yang harus tetap kita jalankan supaya perusahaan atau organisasinya menjadi tidak mengalami kebangkrutan atau kerugian yang lebih besar. Dan kita harus meminimal impact dari krisis tersebut. Nah, di dalam BCM sendiri sebetulnya ada proses yang harus kita lakukan. Jadi mungkin buat beberapa rekan-rekan lain yang mungkin misalnya belum mempunyai rencana keberlanjutan organisasi atau mungkin harus mereview kelanjutan organisasi, ada 6 proses yang kita lakukan dalam membuat bisnis BCM dalam satu organisasi. Nah, yang pertama itu adalah sedikit mirip dengan manajemen proyek. Kita ada proses yang pertama adalah initiation, jadi proses persiapan, di mana di sini tahap yang pertama kita mengerti organisasinya kita. Nah, proses yang dilakukan adalah di sini kita akan melakukan risk assessment sama business impact analysis, yang nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian bagaimana kita menentukan business continuity management strateginya. Jadi kita membuat strategi development, kemudian setelah kita mencoba menyusun strategi development, kita akan masuk ke tahap perencanaan. Di sini adalah yang disebut kita membangun BCP, yaitu Business Continuity Plan, jadi rencana keberlanjutan bisnis. Nah, yang keempat adalah bagaimana kita mengimplementation. Jadi BCP ini harus kita implementation kan, nanti jika misalnya bagaimana prosedur untuk implementation-nya, kita melakukan pengujian dan latihan, terus juga kita akan melakukan secara rutin melakukan exercise, maintain, mereview secara dari operational management proses, yang ini mungkin bisa termasuk dalam kaitan di program manajemennya. Nah, di prosesnya sendiri tadi kan kalau secara subprosesnya, proses grupnya adalah initiation, terus juga ada namanya planning, terus ada implementation dan operational management proses. Nah, di sini kan ada 6 prosesnya sendiri biasanya ini saya ambil dari dissertation yang dilakukan oleh teman saya yang memang dia melakukan tentang business continuity management. Nah, bahwa ada 6 proses. Yang pertama dilakukan adalah kita melakukan analisis risk dan review, terus kita akan melakukan analisis business impact-nya sendiri, ketiga kita melakukan strategic development, keempat kita membuat namanya business continuity plan, dan ini adalah output utama dari business continuity management. BCP adalah yang output utama dari business continuity management, dan kemudian kita melakukan yang namanya test and exercise, terus juga kita akan melakukan program management. Nah, sebelum kita membahas detail bisnis proses dari BCM ini sendiri, sebetulnya mungkin buat yang beberapa yang udah biasa sering dengan risk management akan bertanya apa sih bedanya risk management sama BCM. Nah, secara dari beberapa riset yang mengatakan bahwa sebetulnya BCM adalah part of dari risk management. Cuma bedanya kalau risk management itu biasanya kita melihat suatu peristiwa itu dari dampak yang diakibatkan sama probability peluangnya. Nah, kalau BCM dia fokus tidak melihat, tidak concern terhadap probability-nya, tapi dia concern terhadap dampaknya. Jadi dia ini akan fokus terhadap bagaimana sih peristiwa-peristiwa yang mempunyai dampak yang sangat besar terhadap proyek, terhadap perusahaan yang itu harus diatasin. Dan BCM ini adalah part of dari risk management, dari risk treatment. Jadi ketika kan BCM dia melihat bagaimana dampaknya, dia akan berfokus bagaimana mengurangi dampak tersebut terhadap perusahaan dan menentukan strategi atau membuat rencananya. Nah, untuk proses yang pertama, yaitu adalah proses kita membuat yang namanya risk analysis and review. Nah, di sini kan karena kita tahu ada krisis, contohnya misalnya COVID-19. Jadi kita udah tahu misalnya kita lihat kira-kira kita buat dari dampaknya pandemik ini misalnya ada kekurangan
supplier, ada kekurangan supply material, atau mungkin juga susahnya komunikasi dengan stakeholders, itu kita semua buat melakukan risk analysis dan kita melakukan review, dilihat dari yang terpengaruh dengan internal atau eksternal yang mempengaruhi operasi dari pelaksanaan suatu organisasi. Nah, tujuan dari kita melakukan risk analysis sama review ini adalah kita akan melihat risk profile-nya sendiri. Kita akan melihat perusahaan kita itu level risikonya itu ada di mana dan kerentanan perusahaannya kita. Jadi kita bisa tahu, jadi kalau level risikonya, risk profile-nya tinggi, misalnya di atas 60, kita berarti harus membuat rencana yang memang lebih proaktif dan lebih aktif lagi untuk supaya bisa mengatasi krisis tersebut. Nah, untuk bisa melakukan risk analysis dan review, untuk bisa melihat risk profile, sebaiknya kita melihat dari 4 komponen utamanya, yaitu bahwa dalam suatu perusahaan kita melihat people-nya sendiri, bagaimana pengaruh dari orang-orang people sebagai aset dari suatu perusahaan, jika risikonya karena pandemik ini, risk profile-nya seperti apa, terus bagaimana proses di dalamnya, jadi pelaksanaan operasional dari perusahaannya, terus bagaimana lihat ketiga adalah profitnya sendiri, jadi pencapaian revenue-nya, dan yang keempat adalah partnership, jadi ini kayak third party-nya, mulai dari supplier, government, bagaimana mereka mempengaruhi akibat dari pandemik ini, bagaimana mereka mempengaruhi bisnisnya kita. Jadi kita akan melihat kira-kira seberapa tinggi risk profile-nya kita. Nah, dari sini ini sebetulnya contoh yang bisa dilakukan untuk menentukan risk review untuk perusahaan-perusahaan yang kecil, misalnya kita bisa melakukan self assessment. Tapi mungkin kalau untuk perusahaan yang cukup yang multinasional atau mungkin dia memang punya apa, itu bisa menggunakan konsultan atau mungkin juga tetap harus ada dari orang risk manajemennya atau dari risk enterprise yang bisa yang terlibat untuk kita melakukan bagaimana sih menilai gimana profilnya kita. Ini adalah beberapa pertanyaan yang bisa kita tanyakan. Misalnya untuk terpengaruh people, kita bisa menanyakan apakah organisasi kita itu mungkin nggak sih untuk kita melakukan karyawannya untuk kerjaan, jawabnya kita no, nanti dijumlah dari berapa banyak pertanyaan, nanti kita buat ring itu rentangnya, itu kemungkinan mungkin semakin tinggi vulnerability dari situ perusahaannya. Karena tingkat kerentanan perusahaannya berarti dia harus lebih cepat dilakukan responnya. Nah, mungkin selain itu ada misalnya bagaimana motivasinya dari karyawan jika ketika harus kerjaan jadi stressful atau apa. Nanti bisa dijawab oleh self assessment dari risk management team dari setiap organisasi. Terus kalau diproses kita melihat bisa jadi bagaimana kemungkinan kalau apalagi buat perusahaan yang akhirnya dia menggunakan banyak raw material yang harus impor. Nah, bagaimanakah apakah itu impor atau tidak, karena itu akan mempengaruhi proses distribusi. Terus apakah sulit nggak kita mendapatkan penyediaan raw material sama stoknya? Nah ini bisa kita jawab, semuanya bisa didiskusikan antara semua tim, mau membuat berapa banyak pertanyaannya yang pasti terkait dengan organisasi tersebut. Dan misalnya kalau profit, kita akan bisa melihat bahwa ada penurunan sales nggak sih? Karena krisis ini, karena pandemik ini, terus juga gimana peningkatan rate-nya yang tidak bekerja atau kena unemployed-nya. Nah, terus sedangkan dari partnership, bagaimana sih mungkin dari kompetitor kita, mungkin juga dari supplier kita, atau mungkin juga dari peraturan pemerintah. Nah, ini bisa kita buat pertanyaannya sedetail atau sekaya mungkin, dan itu bisa dilakukan bersama-sama dengan timnya. Nah, kemudian ketika kita sudah melakukan ini, kita akan tahu nih di level pertama, dari risk matrix-nya itu risk profile-nya sendiri. Nah, ini mungkin lebih detail nih. Kalau tadi kan pertanyaannya, sekarang apa sih yang kita lihat kalau misalnya untuk risk profile? Misalnya kalau untuk people, kita akan bisa melihat bagaimana sih lingkungan pekerjaan dari si employee-nya, karyawannya, apakah safe atau enggak. Nah, itu kita bisa mengeksplor pertanyaan-pertanyaan yang related dengan people-nya sendiri, dengan staff-nya sendiri atau employee-nya. Sedangkan di prosesnya kita bisa melihat dari building-nya, terus juga
raw materialsnya, mungkin juga equipment-nya, atau mungkin pelaksanaannya. Sedangkan kalau dari ketiga dari profit, kita bisa melihat dari market-nya seperti apa sih, apakah kita mengalami penurunan atau penaikan, suppliers-nya bagaimana, apakah kita harus impor, ataukah terjadi kelangkaan suppliers, terus juga society, masyarakatnya, terus lingkungan ekonomiknya. Sedangkan di partnership kita bisa melihat dari mungkin public utilities-nya, mungkin apakah pelaksanaan infrastrukturnya, apakah selama pandemik ini, PSBB, kita mengalami kesulitan untuk mendistribusikan, ataukah juga customer-nya susah untuk komunikasi karena WFA, akhirnya kita mengalami keterlambatan dari mungkin pembayaran atau keterlambatan untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, ini bisa kita lakukan, kita dalamin lebih dalam untuk ketika kita melakukan proses pertama adalah kita menganalisis risikonya dulu. Kita membuat risk profile dari perusahaan, dari organisasinya kita, sehingga setelah dapat dari risk profile tersebut, kita bisa mengkalkulasikan risiko kita sendiri, sama kita menginterpretasikan bahwa mungkin perusahaan kita kalau misalnya skornya banyak, jawabannya banyak yang yes sih, mungkin banyak yang kecil. Nah, mungkin perusahaan kita mungkin tingkat kerentanannya tidak begitu tinggi. Tapi kalau kebanyakan kita banyak yang misalnya material nggak tersedia, terus juga distribusi terlambat, keamanan karyawan yang nggak bagus, atau apa, nah, mungkin tingkat vulnerable perusahaannya tinggi, berarti itu akan menentukan menjadi dasar untuk kita masuk ke proses berikutnya, yaitu kita melakukan business impact analysis, nanti akan menjadi dasar kita untuk membuat yang namanya strategi development. Nah, di business impact analysis ini sebetulnya sih kita melakukan analisis secara detail, kira-kira dari perusahaannya kita, dari organisasi kita libat itu, produk atau services mana sih yang kritikal, minimal dia harus jalan untuk memastikan supaya organisasi tidak bangkrut. Ya, harus berlanjut, service sendiri, yang ada disruption, ada business function itu masih bisa berjalan. Nah, kita biasanya nyebutnya business impact analysis, BIA. Di BIA ini sendiri, pertama yang bisa kita lihat itu adalah kalau dari itu kita bisa melihat minimum business continuity objective. Jadi atau go express atau apa tetap jalan. Nah, atau kalau di restoran minimal mereka masih bisa melakukan take away. Kita menentukan level minimum dari suatu produk atau service kita yang masih bisa dihasilkan ketika terjadinya krisis. Nah, yang kedua adalah kita menentukan maksimum tolerable period of disruption, itu mampu menerima gangguan tanpa dia mempengaruhi kelangsungan dari perusahaan. Jadi misalnya, kalau mungkin beberapa orang mempertanyakan, loh kok ini belum turun grafiknya, kenapa penerbangan sudah dibuka, kenapa juga transportasi sudah dibuka. Mungkin dari BCP-nya mereka sudah menentukan bahwa kalau lebih dari 1 bulan aja misalnya penerbangan dibuka, maka mereka akan bangkrut. Mereka sudah menentukan itu. Misalnya, kalau misalnya dari data kemarin banyak kayak UMKM sendiri, misalnya kayak hotel, mereka mengatakan bahwa kalau 3 bulan lewat dari sini, nggak jalan operasinya, maka kebanyakan bisnis dari hotel akan bangkrut. Nah, jadi mereka harus bisa menentukan waktu maksimum mereka bisa mentoleransi periode dari disruption tersebut. Oke. Nah, yang ketiga adalah kita menentukan recovery plan objektifnya. Jadi karena ini krisis, yang harus kita lakukan adalah recovery-nya. Bagaimana kita balik lagi, bagaimana kita mengatasi sembuhlah kayak gitu. Misalnya rencananya, jadi recovery plan objektifnya kita tentukan di titik mana. Ini kita apakah mau profit margin-nya atau kita mau recovery plan-nya, objektifnya adalah supaya bisnisnya jalan, terus juga supaya cash flow-nya minimal positif atau negatif. Nah, itu kita tentukan di yang ketiga, di IAE-nya sendiri. Nah, yang keempat, kita menentukan recovery time objektifnya. Jadi, sasaran waktu untuk pemulihannya. Berapa lama kita butuhkan waktu kita pulih, berapa lama periode waktu yang harus kita lakukan untuk produk layanan kita bisa kembali berfungsi agak mendekati normal. Nah, itu adalah
proses yang harus dilakukan, step yang harus dilakukan ketika kita melakukan BIA. Nah, kemudian dari kita sudah melakukan impact-nya, kita sudah menganalisis waktunya untuk kita recovery, mungkin objektifnya apa, di sini kita sudah mulai menentukan mungkin pengembangan strategi, kira-kira alternatif strategi apa sih yang bisa kita lakukan untuk kita bisa memitigasi, mengurangi terjadinya kekurangan, dan kita bisa menyebabkan meningkatkan bahwa setiap pilihan yang kita lakukan itu bisa efektif, bisa dikembangkan. Nah, strategi ini bisa preventif, bisa kita mencoba mencegahnya, atau strategi yang kita lakukan secara sustainable untuk kita bisa membuat perubahan dan membuat value secara prosesnya sendiri. Nah, untuk mengidentifikasi strategi ini sendiri, prosesnya juga ada 4. Pertama adalah kita mengidentifikasi sama mendefine strateginya kita. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana sih strategi kita untuk mengatasi supaya bisnis kita berlanjut adalah keseimbangan biaya sama kecepatan pemulihan, waktu untuk dia berpulih. Terus juga sama tingkat kerusakan akibat dari dalam krisis kita hadapi ini. Nah, itu kita tentukan di tahap pertama. Nah, tahap keduanya adalah kita melakukan evaluasi strategi. Nah, di evaluasi strategi ini kita melakukan evaluasi buat strategi yang terpilih. Di sini kita juga akan melihat kira-kira biaya berapa sih yang kita butuhkan untuk mengimplementasi strategi tersebut, sama ketersediaan rencana cadangannya, contingency plan-nya, terus biaya yang harus kita keluarkan untuk contingency plan tersebut. Nah, itu semua harus dipertimbangkan ketika kita membuat suatu pengembangan strategi dalam menjamin bahwa dalam mengatasi krisis terkait dengan GCM-nya. Nah, yang ketiga adalah kita menentukan kebutuhan resource menetapkan kebutuhan resource yang dibutuhkan untuk mengatasi krisis ini. Mulai dari orangnya sendiri, berapa kita butuhnya, capability-nya, terus juga materialnya kalau jika dibutuhkan, atau teknologinya. Di sini kita sudah menentukan strateginya. Dan yang terakhir, kita melakukan protection sama mitigation. Di sini kita melihat apakah nanti strategi kita itu harus misalnya konsisten, terus juga tidak ada konflik di antara penggunaan sumber dayanya mungkin, terus juga bisa, dan kita nanti bisa mengembangkan itu, bisa mengatasi krisisnya supaya dia lebih efektif. Nah, dari strategi ini kita akan masuk ke output utama yang paling penting dari BCM. Nah, disebutnya adalah BCP, Business Continuity Plan. Nah, ini rencana yang kita gunakan sebetulnya jika terjadi krisis, BCP ini yang harus kita gunakan. Terus juga BCP ini biasanya harus dilakukan di review tiap tahun. Makanya banyak beberapa perusahaan kayak kelasnya EY, McKinsey, itu juga itu mereka melakukan review BCP untuk beberapa perusahaan supaya karena kan situasi berubah. Nah, kalau kita tidak melakukan BCP-nya review tiap tahun, mungkin itu juga tidak bisa mengcover lagi tren yang sudah terjadi saat ini. Nah, di BCP sendiri kita akan mengidentifikasi sama melindungi kira-kira ketika bisnis proses sama resource yang dibutuhkan supaya kita bisa memaintain level dari bisnis yang bisa kita lakukan. Jadi di sini kita juga melakukan prosedurnya seperti apa. Jadi kita buat prosedur respon, sama kita juga mencoba kalau ada potensial threat lagi yang bisa mempengaruhi, nah kita coba bagaimana sih kita recovery, kita pulih dari masalah tersebut. Nah, di BCP sendiri, step yang pertama kita lakukan adalah ini udah dapat dari proses yang kedua, tiga juga ya, kita mengidentifikasi critical product services kita. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana sih income yang mungkin yang bisa digenerate yang biasanya dari perusahaan kita, terus juga kita bisa melihat bagaimana kalau terjadi krisis negatif finansialnya, terus apakah dia bisa kritik produk atau services mana yang kalau dia tidak dijalankan itu akan bisa menyebabkan kegagalan bisnisnya. Nah, di sini kita harus mengidentifikasi karena kalau namanya krisis, waktu kita kan sangat terbatas. Jadi kita harus bisa melakukan prioritas. Jadi kita harus tahu mana yang wajib dilaksanakan, karena kalau jika dia nggak dilaksanakan atau tidak dioperasionalkan, itu akan membuat perusahaan atau impact-nya sangat besar dan malah bisa jadi kegagalan suatu perusahaan. Nah, kemudian dari proses yang ini sudah kita identifikasi, kita proses, kita akan menentukan objektifnya.
Kita tahu sasarannya apa sih yang akan dicapai dari pembuatan BCP ini. Apakah sasarannya untuk memaintain supaya brand image-nya, reputasinya nggak berkurang, atau untuk supaya tidak jadi pengurangan karyawan, atau untuk supaya tidak terjadi cash flow negatif. Ini semua ditentukan di tahap yang kedua. Nah, yang ketiga, kemudian kita akan mengevaluate kira-kira potensial impact dari gangguan tersebut terhadap perusahaannya sendiri sama terhadap pekerjanya. Berapa lama gangguannya, terus juga apakah bisa diterima atau tidak, terus resource apa yang dibutuhkan, mulai dari supplier, juga partner atau kontraktor atau siapapun yang akan mempengaruhi organisasi kita. Nah, kemudian setelah kita mengidentify produknya, tahu objektifnya, terus kita tahu potensial impact-nya, berarti kita harus melakukan responnya. Kira-kira apa sih tindakan, action yang harus kita lakukan untuk supaya melindungi bisnis. Dan itu harus mengcover empat yang P yang tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu people, proses, profit, sama partnership. Nah, yang kelima, di sini kita juga, karena ini adalah krisis ya, jadi selain kita buat actionnya, kita juga harus punya list kontak berapa saja misalnya yang harus ketemu non-fisikal, atau juga kita memastikan bahwa dari kontak tersebut, baik dari entah steering committee ataupun juga partner atau siapapun yang mereka bisa informasinya akurat dan mereka bisa dapat, yaitu terutama dari key stakeholders-nya, karena ini yang akan mempengaruhi kitanya. Nah, kemudian yang jangan lupa yang namanya plan itu harus tetap direview, kita review secara berulang, kita continuous, kita update. Terus juga kita lihat objektifnya apakah masih sesuai atau tidak, apakah analisis risikonya masih ada atau tidak. Makanya beberapa perusahaan yang mungkin mereka tadi ada yang sudah punya 30% punya BCP, ini sudah harus melakukan review karena ketika mereka membuat BCP dulu, mungkin tidak ada yang memasukkan pandemik sebagai salah satu penyebab krisisnya. Jadi itu harus dilakukan review, harus dilakukan ulang supaya bisa mengatasi krisis ya dari suatu perusahaannya. Nah, yang setelah kita buat BCP, berarti kita harus melakukan validasi. Jadi kita melakukan validasi untuk melihat apakah ada yang errors atau mungkin ada kita verify dari ketersediaan resource-nya, terus mungkin juga apakah kita akan melihat dan memvalidasi apakah pemulihan itu efisien sama efektif atau tidak. Terus juga kita melihat apakah staff-nya sendiri, karena kan BCP-nya walaupun itu plan, kan tetap harus dijalankan oleh orang-orang yang tadi timnya tadi cross people-nya. Apakah mereka sudah familiar dengan recovery prosedurnya? Misalnya jika ada krisis, apa yang harus dilakukan, step-stepnya, bagaimana atau apa, nah itu tetap harus dilakukan exercise dan pengujian. Nah, proses yang terakhir, mungkin ini udah mau selesai, yaitu adalah program manajemen. Jadi di sini kita, karena ini adalah continuous, berkelanjutan, jadi makanya proses yang keenam adalah ketika sudah untuk menjadi setelah dapatkan BCP-nya, kita harus melakukan review secara reguler untuk melihat apakah strateginya masih valid atau tidak, apakah BCP yang kita buat itu sudah masih capability nggak untuk memenuhi objektif yang kita lakukan, terus juga mungkin kita untuk mencari, mungkin ada nggak sih yang kurang atau yang apa di dalam rencananya kita. Oke, nah terakhir, krisis adalah, kalau dalam namanya krisis kita harus cepat dengan faktanya dan nambah menyalahkan. Jadi daripada kita cari ini salah siapa, tapi lebih baik kita mencari faktanya atau apa dan kita carikan solusinya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah rencanakan recovery-nya, pemulihannya sekarang, jangan ditunda-tunda. Karena orang yang ketika semakin ditunda, krisisnya impact-nya akan semakin besar. Oke, terima kasih kembali.